Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sarif Bima. Oke, rekan, sahabat, sejawat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai koperasi. Ya, video kali ini masih berkaitan erat dengan beberapa video. Kalau tidak salah ada 2-3 video sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan koperasi, bukan Bank Emok, 2 video, dan koperasi itu apa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang koperasi, tetapi lebih spesifik kepada landasan yuridis atau dasar hukum koperasi itu. Oke, tetapi sebelum kita masuk pada pokok bahasannya, bagi rekan-rekan sobat subscriber yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman atau rekan-rekan tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru. Terima kasih bagi para subscriber, rekan sejawat yang sudah klik tombol subscribe. Sekarang kita akan langsung masuk pada pembahasan kita mengenai koperasi. Berbicara mengenai koperasi syariah, tentu memiliki sejarah. Ya, sejarahnya itu sendiri berkaitan erat dengan koperasi yang sifatnya konvensional. Nah, membicarakan sejarah mengenai koperasi syariah di Indonesia, tentunya tidak bisa kita lepaskan dari yang tadi kita sebutkan dengan koperasi konvensional. Karena lahirnya koperasi di Indonesia itu dilatar belakangi oleh permasalahan yang sama, yaitu menentang individualisme dan kapitalisme yang fundamental. Memasuki Orde Reformasi, koperasi sangat jelas, terutama saat krisis ekonomi berlangsung. Wacana ekonomi kerakyatan kembali muncul dan mencuat ke permukaan. Bahkan, koperasi syariah semakin tumbuh dan berkembang seiring dengan industri keuangan yang berbasis syariah. Secara historis, koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia ini telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan Syarikat Dagang Islam atau SDI. Diprakarsai oleh seorang haji yang bernama Saman Hudi. Beliau berasal, kalau tidak salah, dari sekitar wilayah di Jawa Tengah. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi pada awalnya oleh keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada kurang lebih bulan September di tahun 2004. Nomor keputusan menteri itu sendiri yaitu 91-M.KUM/9/2004, tepatnya pada tanggal 10 September di tahun 2004. Keputusan menteri itu sendiri berisikan tentang petunjuk pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Landasan hukum koperasi syariah di Indonesia sebenarnya tidak hanya mengacu pada keputusan menteri tersebut, karena secara yuridis berbagai peraturan hukum digunakan oleh koperasi syariah sebagai landasan kelembagaan maupun operasionalisasi kelembagaan. Mari kita mulai dengan beberapa fase perkembangan peraturan hukum koperasi syariah dari masa ke masa. Kita mulai dengan
pra kelahiran Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada berbagai rujukan yang dijadikan landasan hukum koperasi syariah pada periode ini, antara lain Statblad nomor 431 tahun 1915, yaitu merupakan regulasi awal yang berlaku bagi semua golongan penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian pada Statblad nomor 91 tahun 1927, pada saat itu politik balas budi Belanda baru saja didengungkan. Perjuangan para nasionalis berhasil. Selanjutnya muncul atau terbit Statblad nomor 108 tahun 1933, di mana Statblad ini merupakan perubahan dari Verordening of the Cooperative yang berlaku bagi seluruh penduduk golongan 1, 2, dan 3. Namun di sisi lain, peraturan ini yang berkaitan langsung dengan Statblad yang sebelumnya itu masih diberlakukan, khususnya untuk golongan 3 atau pribumi. Kemudian ada Statblad nomor 179 tahun 1949. Lalu dilanjuti dengan Undang-Undang 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi. Peraturan pemerintah selanjutnya yaitu PP Republik Indonesia nomor 60 di tahun 1959, yaitu tentang perkembangan gerakan koperasi. Pergerakan selanjutnya didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 dan 3 tahun 1960. Instruksi Presiden ini sebagai peraturan pelaksana dari peraturan pemerintah, maka dibentuklah sebuah badan penggerak koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antar jawatan koperasi dan masyarakat. Kemudian lahir Undang-Undang 14 tahun 1965 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-undang ini sebagai pengejawantahan prinsip Nasakom yang mengebiri prinsip koperasi di Indonesia. Kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-undang racikan pemerintah Orde Baru ini mendapatkan tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi karena kembalinya hakikat koperasi itu sendiri yang didukung oleh undang-undang ini. Lalu kita masuk pada fase atau periode berlakunya Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini sendiri lahir karena adanya ketidakjelasan aturan terkait jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, serta pembinaan tentang koperasi. Untuk menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas. Kenapa disebut semakin jelas? Karena definisi koperasi itu dimuat secara terperinci dalam Undang-Undang 2592 tentang koperasi ini. Koperasi menurut Undang-Undang 2592 adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip serta berdasar pada asas kekeluargaan.
Kemudian lahir juga beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait mengenai landasan hukum koperasi syariah, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 323/BH/KWK strip 12/5 Romawi /1999 tanggal 24 Mei 1999. Ada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai petunjuk pelaksana kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau sekarang kita kenal dengan KJKS. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.2 di mana mengatur tentang standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 35.3 Tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Berikutnya ada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam. Landasan hukum lain yang dijadikan sebagai rujukan koperasi syariah itu antara lain sebagai berikut. Pertama, pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Kemudian di pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama terkait dengan penyelesaian sengketa fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang tabungan wadiah. Selanjutnya ada fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang deposito. Kemudian ada juga fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 mengenai pembiayaan musyarakah dan peraturan-peraturan lain yang terkait dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Fase mulainya Undang-Undang 25 Tahun 92 itu berakhir dengan peraturan-peraturan yang tadi sudah kita jabarkan. Kemudian kita akan memasuki periode pasca lahirnya Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ini. Pasca Undang-Undang 2592, lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang digadang-gadang sebagai pengganti dari Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian. Namun, ternyata Undang-Undang Perkoperasian yang baru ini tidak secara jelas dan tegas memuat tentang norma hukum mengenai koperasi syariah. Sungguh disayangkan sebenarnya. Dan kemudian undang-undang ini sendiri oleh Mahkamah Konstitusi selanjutnya dibatalkan. Tetapi tidak semua pasal dalam Undang-Undang 17 2012 tentang koperasi tadi tidak bisa kita jadikan rujukan. Contoh, pada pasal 87 ayat 3 dan 4
dapat kita jadikan rujukan mengenai koperasi syariah itu sendiri. Pasal 87 ayat 3 berbunyi, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Kemudian pada ayat 4-nya, ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang 17 2017 ini sendiri justru semakin memperteguh posisi koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional. Namun di sisi lain ada juga seperti atau semacam keengganan dari para pembuat undang-undang untuk secara tegas mengatur tentang kelembagaan ini. Oleh karenanya, meskipun sudah ada undang-undang perkoperasian, namun koperasi syariah ini sendiri hingga saat ini masih mengacu pada banyak sekali atau regulasi yang cukup banyak dan beragam. Bahkan regulasi yang dibuat hanya pada tataran peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 17 2012 tadi sebagai satu-satunya pasal yang bisa dijadikan sebagai landasan bagi keberadaan koperasi syariah. Juga mengamanahkan ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan peraturan pemerintah. Sekarang mari kita lihat bagaimana kedudukan koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional yang ada di negara Indonesia. Tidak lepas dari sistem ekonomi nasional yang berbasis pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan bagi demokrasi ekonomi yang secara real diwujudkan melalui kelembagaan koperasi yang dalam hal ini yaitu koperasi syariah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dasar hukum yang sudah kami jabarkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa mengenai koperasi itu sudah diatur secara spesifik dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Belakangan ini banyak sekali orang yang menyamaratakan posisi koperasi sederajat dengan Bank Emok. Nah, pada video-video kami sebelumnya sudah kami jabarkan tentang perbedaan antara koperasi dengan Bank Emok. Sama sekali kita tidak dapat menjumpai adanya korelasi antara koperasi dengan Bank Emok. Sehingga dari rentetan yang kami jelaskan sejak awal, peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang koperasi ini sudah sangat jelas. Sehingga menurut kami tidaklah tepat atau kuranglah bijak jika kita menyamakan posisi koperasi adalah sama atau sederajat dengan Bank Emok. Oke, para rekan, subscriber, kawan, sejawat, dimanapun berada, itulah sekilas mengenai dasar hukum tentang koperasi syariah di Indonesia. Semoga video yang kami sajikan ini dengan segala keterbatasan dapat bermanfaat bagi teman-teman rekan dimanapun berada. Dan apabila
masih ada yang ingin rekan-rekan tanyakan, silakan langsung saja pada kolom komentar. Dengan catatan, tetap menjaga etika dan sopan santun. Sekian video kita kali ini. Kembali kami mengingatkan, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya, sehingga ketika kami mengupload video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.